yang besar. Anda ingin membuka company yang besar. Wa yakunu, dan ada apa gharduka, tujuanmu, min hadhihi syirkati, dari membuat company ini, dari company ini tujuannya antusa'ida, untuk membantu, antusa'ida, untuk membantu, ay'adada minan nas, maksudnya membantu banyak orang. Membuat PT, membuat badan usaha, tujuannya untuk membantu banyak orang, biar orang-orang pada bisa kerja. Kalau kerja jadi bisa makan, membiayai keluarganya, membiayai anaknya. Tujuannya gitu. Wa i'tiqaduka, bermula keyakinanmu. Wa i'tiqaduka adzati, bermula percaya dirimu, percaya diri Anda, percaya diri Anda bahwa anaka, sesungguhnya Anda insya Allah mahma kanat, lagi ada apa dzurufu, keadaan, apa adzurufu, keadaan, wa tahadiyatu, dan challenge, tantangan apa dzurufu, keadaan atau kondisi, watahadiyatu, dan tantangan, manasi, serta manusia, wa ayu syai'in, dan maksudnya apa saja, fid dunia, di dunia, sa'uhaqqiqahu, yang saya akan merealisasikannya, menyatakannya, atau mendapatkannya. Wa ingkana, walaupun ada hunaka, di sana, man, ada orang, haqqaqahu, yang telah merealisasikan, siapa man, pada ma, atau pada syekh, min qabl, sedari sebelumnya, fasa akunu, maka aku akan, anaya, saya akan itu, afdolu, lebih baik, afdolu, lebih baik. Wa ilam yakun, apabila tidak ada hunaka, di sana, manada orang, kalau belum ada orang haqqaqaha, yang telah lebih dulu merealisasikannya, min qabl, dari sebelumnya, wa akunu, maka ada siapa aku itu, awaluman, menjadi orang yang pertama, haqqaqaha, yang merealisasikannya. Jadi Anda mau berbuat contoh ini, contoh fa'anta masalan, contoh ini, Anda mau mendirikan sebuah PT finance, atau PT yang bergerak di bidang perdagangan. Tujuannya Anda mau membantu banyak orang. Ketika mau membantu banyak orang, Anda percaya diri, dan Anda melihat, menatap adzuruf wa tahadiyat, kondisi dan tantangannya sekaligus. Kondisinya kayak apa, tantangannya kayak apa. Pokoknya wa ayu syai'in fid dunya sa'uhaqqiqahu,
kayak apa keadaannya, pokoknya saya akan mau merealisasikan ini, mau bikin usaha ini. Walaupun di sana sudah ada orang yang berusaha semisal ini, tetap akan saya realisasikan, akan saya nyatakan, akan saya aplikasikan. Atau bahkan belum ada orang yang mengerjakan model ini. Kalau Anda sungguh-sungguh niatnya begitu karena Allah, itu akan mempermudah Anda untuk menjadi orang sukses. Ba'da kulli dzalik naqulu innar ru'yata la budda wa antang qasima ila ahdafin shaghiratin fa ayyu ru'yatin fil alami talama annaha qad kusimat ila ahdafin shaghiratin fa innaha tatamasya ma'a ahdafikal haliyah wa qudratik wa imkaniyatik wa musadirik thumma tawassala ilal marhalatil lati taliha wa kullama haqqaqat hadafan wa kullama haqqaqta hadafan basiton wa anjasta wa kullama ra'aita taqaddumuka amamaka tatahassan as-surah adzatiyah akthar wa tazidu thiqatuka fi zumalaika akthar wa akthar wa tuhaqqiqu dzataka wa kama taqulu wa kama yaqulullah wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ba'da dzalik, setelah itu, ba'da kulik dzalik, setelah itu, naqulu, kita berkata, inna ru'yah, sesungguhnya vision, visi labuda wajib wa an tangkosima, untuk dibagi. Jadi ru'yah bisa dibagi ila ahdafin shaghiratin, dibagi menjadi tujuan-tujuan kecil. Di ru'yah kamu mau bikin rumah, nah tujuan ru'yahnya bikin rumah, itu bisa dibagi dalam ahdafin shaghiratin, tujuan yang kecil-kecil. Nah, tujuan yang kecil-kecil itu, pertama bikin bata, dua beli semen, beli bata sukses, beli semen sukses, ketiga kayu sukses, kayak gitu. Itu artinya ru'yah bisa dibagi menjadi kecil-kecil berupa tujuan kecil-kecil. Fa ayu ru'yatin fil alami, apa saja visi di dalam dunia ini itu bisa dibagi-bagi kecil-kecil. Tolama annaha qad kusimat, selama ru'yah, anna sesungguhnya ru'yah itu qad kusimat, telah dibagi ila ahdafin shaghiratin, pada tujuan yang kecil-kecil. Kayak tadi mau bikin rumah, batanya, semennya, kayunya, gentengnya. Fa innaha, maka sesungguhnya ru'yah itu tatamasya ma ahdafika al-haliyah, maka sesungguhnya ru'yah itu tatamasya, sejalan, ma ahdafika, dengan beserta tujuan Anda, al-haliyah, yang recently, sekarang, al-haliyah yang current, yang sekarang. Wa qudratik, dan kemampuan Anda,
wamkaniyatik dan wa imkaniyatik dan kemampuan dan kemungkinan Anda, wa musadirik dan sumber Anda, masodir sumber Anda, tsumma tawassola kemudian Anda sampai ilal marhalah allati taliha pada fase berikutnya, Wa kullama haqqaqta dan ketika Anda merealisasikan hadafan akan satu tujuan basiton yang sederhana, wa anjasta dan Anda telah menyelesaikan, telah selesai, wa kullama ra'aita dan ketika Anda melihat taqaddumuka maka Anda melihat pada kemajuan Anda, amamaka di depan Anda, tatahassan maka Anda akan merasa baik, lebih baik. Tatahassan maka Anda akan merasa lebih baik, maka menjadi lebih baik apa asyuroh adzatiyah, potret diri. Aksar lebih baik, lebih banyak. Watazidu dan tambah apa thiqatuka kemampuan thiqatuka percaya diri Anda fizumalaika pada teman-teman Anda aksar wa aksar lebih banyak dan lebih banyak. Waktu hakiku dan Anda merealisasikan menyatakan siapa Anda zat taka akan diri Anda nyatakan diri Anda. Wa kama yaqulullah sebagaimana Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. I'malu kerja, kreatifnya fasayarallah sampai Allah melihat hasilnya Anda kreatif. Amalakum pada hasilnya Anda kreatif. Wa rasuluh dan rasulnya juga akan melihat, menyaksikan kreatif Anda, wal mu'minun dan orang-orang mukmin. Jadi Anda mau apa saja harus sudah ada tujuan besar, itu namanya ruqyah. Untuk menuju ke tujuan besar, mau bikin rumah kayak gitu, itu ada tujuan kecil-kecil. Tujuan kecil-kecil namanya ahdaf. Nah, tujuan kecil-kecil itu kalau mau bikin rumah berarti pertama nyari batunya, nomor 2 nyari batanya. Itu tujuan nyari batu sendiri, nyari bata sendiri, nyari kayu sendiri, nyari genteng sendiri, nyari genteng sukses. Kecil-kecil itu harus sampai satu tujuan itu selesai. Gak boleh gak selesai satu tujuan, gak selesai nanti tujuan lainnya terbengkalai. Udah begitu itu. Nah kalau Anda sudah bisa melakukan itu, ma'adafik al-haliyah wa kudratik wa imkaniyatik wa masadirik, insya Allah akan tawassal ilal marhalah allati taliha, yaitu wa kullama haqqaqta hadafan basitan wa anjazta wa kullama ra'aita taqaddumuka amaman. Kalau Anda bisa melakukan kletik sedikit, tapi sukses, selesai, perasaan Anda tatahassan, Anda akan lebih bangga, lebih senang. Nah itu namanya Anda mulai menampakkan tatahassan asyuroh adzatiyah. Potret diri Anda mulai kelihatan. Oh, namanya Dullah ini memang tekun. Kenapa saya bisa melihat Anda itu nanti akan jadi orang sukses atau kira-kira sukses Anda itu cepat atau tidak? Karena saya mempelajari perilaku Anda. Jadi saya bisa melihat, oh ini bakal sukses.
Ini anak yang cepat ini sukses. Kenapa? Saya sekarang sudah mempelajari perilaku Anda. Nah, kalau perilaku Anda aja kloyang, waktu hilang terbuang terus-menerus. Waktu hilang terbuang, tidak konsisten. Sudah nanti jadi orang tua juga bingung tok. Bingung tok wes. Jadi ini udah mulai kelihatan oleh saya, ini akan cepat. Ini lewat asal aja. Nah, kenapa bisa begitu? Kita bisa melihat gitu karena sesungguhnya Anda itu sudah nampak surah dzatiyahnya. Surah dzatiyahnya sudah nampak. Aksar wa aksar. Nah, kalau potret dirinya surah dzatiyahnya muncul, nampak, Anda akan tambah watazidu thiqatuka fi zumalaik. Kalau Anda udah mampu itu, Anda akan tambah percaya dirinya, percaya diri. Percaya diri, begitu. Nah, kalau sudah percaya diri, itu ada konunul injizab, attractiveness law, hukum tarik menarik. Nanti yang di sekelilingnya orang NU ngelihat kok itu orang baik, oh pantas jadi ketua NU. Terus orang bisnis, oh ada kiai ngomong, oh itu pantas untuk ceramah di sini. Nah itu namanya konunul injizab. Melihat dari surah dzatiyahnya Anda, nanti sekeliling orang lainnya itu kena hukum konunul injizab, attractiveness, tarik menarik. Kenapa kok dia dipilih? Nah, karena dia melihat, orang-orang sekeliling melihat kita. Kenapa Anda diundang ceramah, kenapa Anda dipilih jadi ketua NU, kenapa Anda disuruh melakukan hal ini, kenapa ini, oh Anda yang suruh jadi ketua panitia, kenapa, dan pertanyaan kenapa kayak gitu, itu jawabannya karena Anda mempunyai potret diri yang bagus. Tata hasanal asyurah adzatiyah. Nah, potret diri yang bagus itu bisanya hanya dilakukan, tidak diangan-angankan. Seperti saya hanya bisa melihat surat potret diri Anda karena Anda kelihatan rajin atau tidak rajin, malas atau tidak malas, hanya karena itu. Nah, kalau sudah gitu, rezeki itu hasil termasuk dari konunul injizab, hukum tarik menarik. Karena Anda sering ngurusi masjid, tiba-tiba Anda disuruh jadi imam. Ini konunul injizab. Karena Anda bacaan Qur'annya baik, maka orang senang Anda suruh jadi imam, disuruh jadi pemimpin. Gitu. Itu namanya konunul injizab, tarik menarik. Makin Anda positioningnya tepat, makin terus naik terus, teng, itu Anda akan tarik menariknya lebih bagus lagi. Cep. Apa saja referensinya ke Anda. Begitu. Karena Allah, makanya Allah menyampaikan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum rasuluhu wal mu'minun. Lakukan kreativitas sampai Allah melihatnya, Rasul melihatnya, orang-orang mukmin melihatnya. Intinya di sini. Kreatif sampai Allah lihat karyanya, hasilnya. Jangan tidak berhasil ditinggal, harus sampai selesai. Sampai selesai cepat lagi. Itu orang akan melihat Anda. Jadi yang melihat hasil karya Anda adalah tidak hanya Allah wa rasuluh wal mu'minun. Hina kunna atfalan soghiran kunna nukallimu aba'ana wa ummahatina wa naqulu
uhibbu abi au uhibbu umi. Al-muhim an natakallam an nafsik wa hatta al-an fa innan nas tuhibbu an tatakallam an nafsiha. Ana ta'allamtu, ana safartu, ana ma'i lughat, ana jayyid, ana qawi, ana fa'altu kada wa kada. Hina kunna atfalan, ketika kita masih kecil, sohiron, anak kecil, kunna nukallimu aba'ana, kita membicarakan bapak-bapak kita, wa ummahatina, dan ibu-ibu kita. Wa naqulu, dan kita berkata, uhibbu abi, aku cinta bapakku, au uhibbu umi, atau aku cinta ibuku. Waktu masih kecil kita sering ngomong, saya cinta ibu, saya cinta bapak. Al-muhim maksudnya, yang penting bahwa an-natakalam, kita hendaknya berbicara an-nafsik, dari diri Anda. Wahatal an, sampai sekarang, fa'inan nasa, sesungguhnya manusia itu tuhibbu, mencintai siapa? Nas, fa'inan nasa tuhibbu an tatakalam, untuk berbicara an nafsiha, pada dirinya sendiri. Pada dasarnya manusia suka berbicara dirinya sendiri. Nah, ketika ada manusia membicarakan dirinya sendiri, itu artinya manusia itu lagi mulai percaya dirinya, mulai muncul. Asurah adzatiyah, wathiqoh adzatiyah, wa'tiqod adzatiyah, itu mulai muncul. Karena mulai kebiasaan orang itu membicarakan dirinya dari mulai misalnya, ana ta'alamtu, aku belajar. Ana safartu, aku pergi. Ana ma'i lughat, saya bisa beberapa bahasa. Ana jayyid, aku baik, pandai. Ana qawi, aku kuat. Ana fa'altu kada wa kada, aku melakukan ini dan ini. Pada dasarnya manusia itu senang mengaku begitu. Pada dasarnya. Nih. Nah, walaupun mulut Anda tidak ngaku, aku kuat, aku hebat, aku kaya, aku sukses, itu nggak ngaku gitu. Sesungguhnya lagi ngaku itu. Kalau orang itu punya surah dzatiyahnya, lagi ngaku kayak gitu sesungguhnya. Orang ini seneng ngaku kayak gitu, mulutnya itu. Pak lah. Walaupun mulutnya nggak ngaku gitu, tapi ketika Anda sukses itu, ini aku sukses. Nah, yang begitu itu lu tidak apa-apa, karena Syekh Imam As-Sadili ngaku ketika ditanya, itu ketika Anda jadi orang hebat. Jadi apa saja yang nempel di diri Anda, itu sesungguhnya bicara. Orang lain mendengarkan bicara itu, walaupun bicaranya nggak pakai mulut. Mata ngelihat kita, Anda bicara. Anda datang ke sini, tadinya di sini untal-untul. Bareng pulang udah punya suami, istri, ke sini bawa mobil C-Class yang terbaru. Anaknya bersih-bersih, pakaiannya bagus-bagus. Datang ke saya. Itu baru ngelihat bajunya saja saya ngerti isi kantongnya.
Nah, kan gitu kira-kira itu. Jadi baru ngelihat penampilannya, tahu isi kantongnya. Nah, kalau ke sini batuk-batuk, anaknya umbelen. Nah, itu ya ini bayangkan nanti ini kan nanti ada yang kayak gitu itu kira-kira kan. Batuk-batuk, umbelen. Nah, ini bajunya istrinya sudah sobek di belakang. Nah, itu saya tahu isi kantongnya. Berarti surah dzatiyah itu berbicara. Paham? Maka harus hati-hati. Performan juga hati-hati. Karena semuanya badan kita bicara, maka Anda harus berbicara yang baik. Artinya apa? Pakaian berbicara, sepatu berbicara, peci berbicara, semua berbicara, rumah berbicara. Maka berbicaralah yang baik. Itu. Lalu jelas kok Allah menyampaikannya. Ikmalu, berkaryalah, kreatiflah, bekerjalah sampai Allah melihat hasil karyanya. Jadi penampilannya memang dilihat, performanya dilihat. Fasayarallahu amalaku warasuluh wal mu'minun. Orang mukmin juga harus melihat itu. Melihat penampilan Anda, kreatif Anda itu dilihat. Fatahayal, maka imajinasikan, coba bayangkan, fatahayal, dan bayangkan bahwa anallah, sesungguhnya Allah yaqulu berfirman, siapa Allah, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Nih, wangzur wa tadabbar fi kalimah ikmalu. Coba lihat dan resapi, angen-angeni, tadabbur fi kalimah ikmalu. Kok pakai kalimat ikmalu? Ikmalu. Fala budda min an tufakkira fil amali. Fala budda, maka wajib min an tufakkira, untuk Anda berpikir fil amali, urusan amal. Karena di sini itu yang disebut kata ikmalu, berarti kita yang harus dipikirkan adalah urusan ikmalu, urusan kerja, kreatif. Jadi bukan urusan takhoyal doang, tamani doang. Tapi harus memang benar-benar melakukan. Doing something-nya itu harus wajib. Wala buddha, dan wajib min antaharoka, untuk bergerak, apa jismuka, badan Anda, fil amali, untuk berkarya, bekerja. Walima, palama tunjizu, ketika Anda menyelesaikan satu kerjaan, tardo, maka Anda akan puas. Jadi kalau kerja harus sampai selesai, sampai Anda merasakan puas anafsika, dari diri Anda. Fatatahasan, maka Anda akan merasa lebih baik. Fatatahasan, maka menjadi lebih baik. Apa suratuka dzatiyah, potret diri Anda. Nah, potret diri Anda kalau melakukan sesuatu itu selesai. Sukses. Saya pun bisa melihat potret diri Anda bagus atau tidak bagus. Karena semuanya itu berbicara. Hanya orang bodoh yang biasa ngaku berbicara pakai mulut dan tulisan untuk mengelabui orang. Apalagi hari ini nggak bisa kita ditipu karena Syekh Google sudah menganalisis Anda. Kesehatan Anda, hobi Anda ketahuan semua oleh Syekh Google. Anda ngaku nggak pernah minum-minum, tapi Anda ketahuan bahwa Anda minum-minum. Semua nggak bisa ngelak sekarang. Orang punya kartu untuk bayar apa saja pakai gesek, sek. Ada beli apa saja senengannya ketahuan oleh Google.
Makanan Anda ketahuan favoritnya. Gesek ikan asin sama sambal terong, itu ketahuan oleh Google. Udah nggak bisa kita diem. Wa taqdiru kadzati, dan kemampuan Anda pribadi, Anda sendiri, kemampuannya. Wa thiqatuka fi nafsik, dan percaya diri Anda. Wa tajidu nafsaka sa'idan, kemudian Anda akan mendapatkan wa tajidu nafsuka sa'idan, akan gembira, senang, bahagia fi hayatika, dalam kehidupanmu. Wa innal insana, sesungguhnya manusia, hina tunjiju, ketika menyelesaikan siapa nas yataqaddam aktsar wa aktsar, maka akan merasa maju step demi step. Wallahu, maka bermulia Allah subhanahu wa ta'ala, yaqulu fasayarallahu amalakum, maka Allah mengatakan fasayarallahu amalakum, karena Anda akan dilihat step demi step ini hidup di dunia ini, apakah cuma ninggalin sepiteng tok hidup ini, atau punya sesuatu yang monumental. Itu dilihat oleh Allah loh. Kita dilihat oleh Allah, dipantau, dimonitor. Lah kok ternyata uripe nggo sepiteng tok. Ya ora penuh sepitengnya. Anda akan merasa jadi orang pinter atau tidak pinter, kuncinya cuma satu. Lakukan kreativitas dan niat untuk meninggalkan sesuatu untuk orang banyak karena Allah. Titik. Mau di mana tujuannya? Mau di mana hidupnya? Kalau gitu itu Anda akan moncer. Konunul injidab akan bergerak. Gak usah minta jadi ketua NU, tahu-tahu sakit dia. Itu kayak gitu. Gak usah minta jadi wali kota, tahu-tahu kalau Anda bagus ya orang dorong Anda jadi wali kota. Itu namanya konunul injidab. Ai ana anzur, maksudnya aku melihat ilaika padamu ya ibna Adam, wahai anak turunnya Nabi Adam. Walaisa hadza fahasiba, tidak ini saja. Tidak ini saja. Bal wa rasuluh, Rasul juga akan melihatnya, wal mukminun, dan orang-orang mukmin akan melihatnya pada hasil karya cipta Anda, kreativitas Anda. Lidzalik, karena itu fayajibu, maka wajib anta taharruk Anda fata'al linaftahar ru'yah. Mari kita membuka ar-ru'yah akan, atau linaf, kita akan visi wanuqassimuha, dan kita membaginya, membagi al-ahdaf pada tujuan-tujuan. Fataqulu, maka Anda berkata, ana uridu an aftaha, aku ingin membuka perusahaan yang besar. Wal gharad, bermula tujuannya minha, dari membuka perusahaan yang besar itu wadihun, jelas, clear. The purpose to open the company is clear, wadih. Waru'yah, ru'yahnya, visinya itu wadihah, clear, jelas. Wal ghoyah, tujuannya, ghoyah itu tujuan di atas ru'yah, ya kan? Hadaf, tujuan kecil-kecil, beli batu, beli bata, beli semen, hadaf. Di atas hadaf ada ru'yah. Ru'yah itu tujuan besar, beli rumah, bikin rumah. Di atas ru'yah ada ghoyah. Ghoyah itu
apa saja yang Anda lakukan karena Allah, untuk ridho Allah, itu namanya goyah. Nah, Anda harus nyampe ke goyahnya limardhotillah itu, karena dengan ada goyah di situ akan memompa semangat Anda lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat. Jangan cuma untal-untul Jakarta kampung, nggak jelas tujuannya. Nggak jadi apa-apa, umurnya hilang, makan tok ya nggak kenyang, duit nggak punya. Wah, itu berarti ada yang salah, itu hidup itu begitu. Tentukan mau ngapa, jangan latih, goyahnya latih. Nah, goyah yang juga harus watih, wahia at-taqarrub ilallah. Goyahnya itu untuk mendekatkan diri pada Allah, wal irtibat bihi, dan connecting dengan Allah. Irtibat, connecting dengan Allah. Wasuruh adzatiyah, dan potret diri an uhaqiqa, untuk kita realisasikan amniyati hadhihi, akan harapan, wish. An uhaqiqa, untuk aku merealisasikan amniyati hadhihi, akan harapan ini. Jadi harapannya itu harus direalisasikan dengan cara hadaf kecil-kecil, selesai. Jadi kalau Anda ingin jadi kiai, misalnya jadi kiai ini sekarang, ru'yahnya jadi kiai. Hadafnya apa? Belajar nahwu, jurmiyah selesai, imriti selesai, alfiyah selesai. Harusnya gitu itu. Karena kalau jadi kiai nggak tahu imri, nggak tahu jurmiyah, imrit, ini nahwu, nggak bisa baca kitab kayak gini. Apalagi ini kitab baru ini. Masa harus setiap baca kitab itu harus yang dulu pernah dipelajari, wong ini buku baru ya, saya jadikan baru beli di Mesir. Nah, itu lah. Fokus itu satu-satu, hadafnya itu nanti setelah belajar nahwu, sorof, setelah belajar sorof, fikih. Nah itu sampai selesai. Kalau mau jadi kiai, kalau mau jadi politisi juga begitu. Wah, saya nanti akan jadi ketua partai Nasdem, saya ingin jadi ketua umum partai PKB, saya ingin jadi ketua umum partai Demokrat, Golkar, P3. Dari sekarang itu, dari ditulis, hari ini ditulis. Untuk sampai nanti kira-kira mencapai itu berapa tahun? Berapa tahun dicapai? Jangan cuma, ya udahlah, semua lillahi ta'ala. Lah kalau semua lillahi ta'ala nggak jadi apa-apa, ya jadinya kayak kamu ini. Ya, jangan kira saya nggak tahu siapa yang akan sukses nanti. Karena sesungguhnya badan dan perilaku Anda sudah menunjukkan ke saya dengan jelas. Jadi saya itu ngerti Anda kira-kira sukses atau tidak, hebat atau tidak nanti. Karena hari ini, detik ini, surah Dzatiyatik itu menunjukkan ke saya. Picture Anda, saya lihat, saya dengerin, saya cium baunya. Nah, maka untuk itu dari sekarang penampilan juga yang bagus, performance yang bagus, karya harus selesai. Kalau melakukan apa saja harus selesai. Karena kalau tidak selesai akan menjadi suratul dzatiyatikum wairu wadi. Oke, understand? Baik itu. Syukran wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.